Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Desfrilianti dengan NIM 2312-03021, Prodi PGSD semester 3. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aliran filsafat pendidikan esensialisme dengan dosen pengampu Ibu Dr. Melisa Nur Asima Sidabutar SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. A. Sejarah aliran filsafat pendidikan esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme ini muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Brigger, Frederick Breed, dan Isaac L. Kandel. Pada tahun 1993, mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Committee for the Advance of American Education. Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teacher College, Columbia University. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas serta terbuka untuk perubahan, toleran dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih, yang mempunyai tata yang jelas. Nilai-nilai di dalamnya adalah berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad belakang. B. Pengertian esensialisme. Esensialisme adalah suatu filsafat dalam aliran pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Bagi aliran ini, education as cultural conservation, pendidikan sebagai pemeliharaan kebudayaan. Karena dalil ini, maka aliran esensialisme dianggap para ahli sebagai conservative road to culture, yakni aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak zaman awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Pendapat ini dikemukakan oleh Jalaluddin dan kawan-kawan yang dikutip dari pendapat Zuhairini. Selanjutnya, C. Konsep pendidikan esensialisme dan pengaruhnya dalam konteks pendidikan modern, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pandangan esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan dikenal oleh semua orang. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum esensialisme seperti halnya perennialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran subject matter centered. Di sekolah dasar, penekanannya pada kemampuan membaca, menulis, dan matematika. Di sekolah menengah diperluas dengan perluasan pada matematika, sains, bahasa, dan sastra. 3. Peranan guru dan sekolah. Peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar dewasa ini, melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dari disiplin tradisional. Di sekolah, setiap siswa belajar pengetahuan, skill, sikap, serta nilai yang diperlukan untuk menjadi manusia sebagai anggota masyarakat. Guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk ditiru dan digugu. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas berada di bawah pengaruh dan pengawasannya. 4. Prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan esensialisme dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu A. Pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. B. Inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. C. Inti proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Esensialisme mengakui bahwa pendidikan akan mendorong individu merealisasikan potensialitasnya.
D. Sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Dan E. Tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.